Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 88 diselamatkan oleh Tai Chi. Pada saat itu, seorang penjaga berjubah hitam berlari ke sisinya. Kepala keluarga, kami telah mencari tempat itu dari dalam keluar dan tidak menemukan seorang pun. Hanya pemuda itu yang berlari keluar dari belakang tetapi kami memiliki dua saudara kami yang sedang mengejar. Pada saat yang sama, Leng Hua yang berlari keluar melalui pintu belakang mendapati jalannya dihadang oleh dua penjaga berjubah hitam. Ketika kedua penjaga berjubah hitam itu melihat bahwa Leng Hua adalah orang biasa tanpa kultivasi apapun, mereka benar-benar meremehkannya. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Serahkan saja dirimu. Saat dia berbicara, lelaki berjubah hitam itu bergegas meraih tangan Leng Hua untuk mencengkeram pergelangan tangannya, berpikir untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke depan halaman. Siapa yang mengira tangan yang dia ulurkan untuk mencengkeram akan dicengkeram, dan dalam kekeliruan sesaat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya ditarik dan kemudian didorong, untuk menabrak lelaki berjubah hitam lainnya. Cih, apa-apaan yang kau lakukan? Pria lainnya terbentur di kepala dan dia mengeluarkan kutukan secara refleks. Dia mendorong pria yang jatuh menimpanya dan melihat bahwa pemuda itu telah mengambil kesempatan untuk berlari lebih jauh. Dia memanggil Kinya dan mengayunkan pedang di tangannya, mengirimkan gelombang energi yang terbang keluar dari pedangnya. Meminta kematian. Ark. Leng Hua menjerit kesakitan, dan ia terhuyung-huyung saat merasakan panas dan perih di punggungnya. Ia merasakan cairan hangat mengalir di punggungnya dan wajahnya langsung pucat. Namun langkahnya tidak berhenti dan ia terus berlari ke depan. Namun, sebuah sosok hitam melompat dan dengan mudah melewatinya untuk menghalangi jalannya. Teruslah berlari. Kenapa kau berhenti? Jika kami bahkan tidak dapat menangkapmu, bukankah kami akan dianggap sebagai bahan tertawaan saat kami kembali kepada mereka? Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang, dia menyerang, bertujuan untuk menusuk Leng Hua di kaki kirinya. Namun, sosok pemuda yang ada di hadapannya tiba-tiba melintas dan menghindari serangannya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia mendapati tangannya yang memegang pedang telah dicengkeram oleh dua tangan dan diayunkan ke lehernya. Desir. Ark. Penjaga berjubah hitam itu hanya sempat terkesiap karena tak percaya saat melihat pedang di tangannya sendiri terayun melengkung ke arah lehernya sendiri. Kecepatan kejadian itu terlalu cepat bagi pria lainnya untuk melompat menghentikannya. Berdebar. Dengan suara keras, penjaga berjubah hitam itu jatuh ke tanah, matanya melotot, tampak sangat sedih. Di sekitar tenggorokannya, luka yang terbuka itu menyemburkan semburan darah, dengan cepat menodai tanah menjadi merah terang. Leng Hua terkejut dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak pernah berlatih kultivasi apapun dan hanya memiliki Tai Chi yang dipelajarinya dari nyonya. Dia telah berlatih setiap hari di pagi dan malam hari selama ini dan gerakan serta jurusnya telah mengakar kuat di tulang-tulangnya. Pada saat bahaya, tubuhnya secara naluriah menggunakan Tai Chi untuk membela diri. Leng Hua tahu bahwa jika dia tidak membunuh pria berjubah hitam lainnya, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri dan karenanya, dia menyerah untuk melarikan diri, tetapi berbalik untuk menghadapi penjaga berjubah hitam lainnya yang menatapnya dengan sangat tercengang. Leng Hua perlahan-lahan menurunkan tubuhnya dalam posisi setengah jongkok dan dia mengangkat tangannya sedikit, melafalkan mantra Tai Chi di dalam hatinya. Tenangkan leher saat punggung tegak, sayap terbuka longgar. Dada rileks dan posisi tubuh diturunkan, melengkapi bentuk. Asteris catatan dari Cloud, saya mencoba, usaha terbaik dari saya untuk menerjemahkan mantra dengan sedikit dan minimal riset Google. Jangan pukul kepala saya gelombang. Aku pasti melihat hantu. Penjaga berjubah hitam itu melihat bahwa rekannya terbunuh dan menyadari bahwa anak itu tidak lagi berlari tetapi sedang melakukan semacam seni bela diri yang lembut dan halus. Dia segera menyerbu dengan pedangnya dan menyerang. Sementara itu, di halaman depan. Bicaralah. Apa yang disembunyikan gadis malang itu? Dia menginjak dada Guan Xilin yang menyebabkan darah menetes dari sudut mulut Guan Xilin. Dia mengerang pelan tetapi menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menatap tajam ke arah kepala keluarga Su. Bawa dia kembali bersama kami. Aku yakin aku tidak akan mampu membuka mulut itu. Kepala keluarga Su berkata dengan suara menyeramkan. Melihat kedua penjaga yang mengejar pemuda itu masih belum kembali, alisnya berkerut saat dia berkata, apa yang terjadi? Mereka bahkan tidak bisa menangkap orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Jika mereka tidak bisa menangkapnya, bunuh saja dia. Tidak perlu membiarkan orang itu hidup.